Hari ini kami bersyukur buat kasih Tuhan. Sertai Tuhan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya tentang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Siapa memuji Tuhan? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar kuasanya. Haleluya. Sama-sama semuanya ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, ajaib kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi kamu saudara. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dia Allah yang setia, Bapak Saudara. Amin. Sama-sama semuanya ya. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kasih tepuk kiri kanan, katakan Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dialah Yesus yang perkasa, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang sanggup saudara. Tahun 2023, Dia Allah yang sanggup sama seperti tahun 2022, amin. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, dengan iman yang percaya hanya kepada Tuhan. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak Pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Mari yang percaya disediakannya sama-sama dengan segenap hatimu. bagi yang mengasihi Serukan Dia. Dia Allah yang sanggup, Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Bersyukur saudara bahwa kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita berada di dalam hadirat Tuhan. Dan inilah janji-janji Tuhan untuk tahun 2023. Di dalam ibadah ini Tuhan akan beri kita kemenangan. Amin. Tahun 2023 Dia Allah yang sanggup tolong setiap kita. Amin. Mari dengan segenap hati dan mengucapkan syukur dan iman. Sama-sama kita katakan. Yes. Melakukan segala Kau Allah yang perkara, sanggup Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak Mari berubah. lebih lagi nyatakan. Come on. Sanggup. Oh, Allah Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak Katakan dulu berubah. sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari sama-sama kita siapkan kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kalau sampai di akhir tahun ini Tuhan, di hari ini kami boleh mengakhirinya bersama dengan Engkau, beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan senang kita bersyukur. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
selamat tahun 2022. Mari sama-sama mau bersyukur buat segala penyertaan Tuhan. Dia Allah yang setia. Kalau sampai hari ini kita ada, berarti Dia Allah yang luar biasa. Dia selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi untuk kasih setiamu yang alami. Amin. Mari jemaat. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Sekali lagi ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari sama-sama syukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya berdiam diri. Naikkan penyembah, naikkan ucapan syukurmu. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah dari umatnya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Allah kami yang hidup. Biarlah namanya sendiri. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya dan jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sama-sama dengan iman kita memasuki tahun 2023. Tiada yang mustahil bagimu. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Tanda kita berserah. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi dengan iman kita. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, sebab itu ku percaya padamu. Dengan iman sama-sama katakan sekali lagi. Tiada yang mustahil. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu. Amin. Tiada yang tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin. Sebab itu ku percaya padamu.
Sekali lagi. Tiada yang mustahil. Amin. Amin. Tiada yang sukar di hadapan Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari. Jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang Hari esok hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Saudara, mungkin ke depan ada begitu banyak sekali lagi isu yang beredar, ada resesi dan sebagainya, resesi global dan sebagainya. Hari ini saya mau undang, silakan duduk, enggak apa-apa Saudara. Kita mau sama-sama berdoa. Sekali lagi, mungkin kita enggak jarang berdoa untuk bangsa kita, negara kita. Atau bahkan kita jarang juga berdoa untuk orang yang terdekat dengan kita. Kita mungkin takut dengan anak-anak kita. Kita takut dengan masa depan buat anak-anak kita. Atau dengan pasangan kita. Ada begitu banyak kekhawatiran. Karena apa yang ditawarkan dunia hari-hari ini begitu berat, sudah begitu kejam. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau berdoa buat mereka semua. Kita juga mau berdoa buat bangsa ini. Yang paling utama juga kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Istri kita, anak kita, suami kita. Mari sama-sama kita ambil waktu ini, saudara. Kita berdoa buat mereka semua. Mari sama-sama kita berdoa, kita bersuara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang
menjadi berarti semua. Dia hidup. Oh. Buat kasih setiamu, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau yang kami cinta. Kami percaya hanya Engkaulah jawaban di hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Cakapkan 3 kali lagu kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayat 18, kata-Mu-nya digantiku. 1, 2, 3, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Terakhir kali, karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, berapa banyak yang percaya saudara masa depan saudara pasti ada dan harapan saudara nggak akan hilang. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat malam buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di Agape Church Samarinda, yang ada di Palu juga ya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, ini ayat luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya ini akan cukup memberikan satu penghiburan bagi kita. Tuhan bilang ini, cuma pesannya gini saudara, janganlah kamu atau hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Barangkali tahun ini sudah melihat ada orang-orang yang sepanjang tahun ini kayaknya enak banget. Ya. Kayaknya hidupnya berkatnya banyak, rezekinya banyak, tapi barangkali caranya nggak benar. Barangkali dia peroleh cara yang nggak benar. Saudara barangkali berkata gini, aduh aku yang kerjanya benar-benar, aku yang jujur, aku yang ini kok beda. Mereka yang nggak jujur berkatnya lebih banyak. Saudara, Tuhan bilang jangan iri, bilang kiri kanan, jangan iri, jangan iri. Amin. Jangan iri saudara. Tetapi Tuhan justru bilang takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan dikatakan punya masa depan. Orang yang takut akan Tuhan senantiasa, kitab Amsal berkata dia akan punya masa depan dan harapannya tidak akan hilang. Sekalipun barangkali harapanmu 1 tahun ini belum terwujud sampai di penghujung tahun ini, tapi Tuhan bilang kepada saudara malam hari ini, harapanmu tidak akan hilang. Artinya masih berlaku dalam hidup saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan, Jemaat Agape Church Samarinda, Jemaat City Blessing, Jemaat RDC Palu yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meraih masa depan itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan harapan itu sehingga tidak hilang dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah memberitahukan dunia, memberitahukan kepada kita tahun depan kayaknya harapannya kecil. Tahun depan kayaknya harapannya agak sulit. Tapi Tuhan bilang harapanmu gak akan hilang. Engkau masih punya harapan dalam Tuhan. Sekalipun terjadi resesi, andaikan pun betul terjadi resesi, Tuhan bilang tetap ada harapan. Nah, orang yang takut akan Tuhan punya masa depan. Bilang kiri kanan, kasih tahu kiri kanan, kamu punya masa depan. Amin. Saudara yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah,
pesan Tuhan di akhir tahun ini buat kita, buat gereja kita. Jemaat yang ada di Tangerang, yang di Samarinda, yang di Palu. Saudara, Tuhan bilang kamu punya masa depan dan kamu masih punya harapan. Barangkali sekalipun keadaan sulit, walaupun sekalipun keadaan yang gak memungkinkan, tapi Tuhan bilang engkau tetap punya harapan. Sekarang kita akan maju ke depan. Bagaimana kita bisa meraih harapan itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan sesuatu masa depan itu menjadi begitu indah dalam kehidupan kita? Ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan kepada saudara malam hari di penghujung tahun ini. Yang pertama, saudara Tuhan, jadilah orang, saudara Tuhan, nanti seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau saudara ingin melihat masa depan terjadi, saudara harapanmu menjadi nyata. Yang pertama, jangan gampang atau mudah menoleh ke belakang, kecuali mengingat kebaikan Tuhan. Saya ulang lagi, sebentar lagi kita masuk, ini beberapa jam lagi kita memasuki tahun baru. Nah pesannya adalah di ujung tahun ini, saudara nanti begitu masuk tahun baru, dengarkan saya, jangan gampang, jangan mudah menoleh ke belakang kecuali untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara terus menoleh ke belakang dengan peristiwa-peristiwa menyakitkan dalam hidup saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang seolah-olah Tuhan begitu sulit untuk Anda lupakan karena itu merupakan kegagalan dalam hidup saudara. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, istri Lot begitu menoleh Tuhan, dia menjadi tiang garam. Beberapa penafsir liberal mengatakan itu adalah sebuah legenda. Tapi setahu saya, Alkitab adalah sebuah fakta sejarah. Amin. Nah itu ditulis dalam Tuhan. Dikatakan tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Padahal ngikutin siapa? Ngikutin Tuhan, mengikutin malaikat Tuhan. Tapi dia menoleh ke belakang karena apa? Aduh, tempat itu bagus. Aduh, tempat itu indah. Tempat itu menyenangkan. Lalu ia menjadi tiang garam. Tercatat dalam kitab Kejadian 19 ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau menoleh ke belakang, sementara engkau sebenarnya sedang dituntun Tuhan berjalan maju, lalu engkau selalu ingin kembali ke belakang, menoleh mengingat ke belakang. Barangkali ada beberapa hal yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Sementara saudara berjalan maju, lalu kemudian saudara menoleh ke belakang, saudara bisa kesandung jatuh, bisa tersandung jatuh. Atau saudara bisa kemudian tersesat karena sudah menoleh ke belakang, salah yang saudara lewati. Atau saudara bisa masuk lubang di depan saudara. Bisa masuk dalam jerat dan lain sebagainya. Karena itu pastikan sebagaimana Tuhan bilang engkau punya masa depan. Mari memandang ke depan saja bersama Tuhan. Engkau hanya boleh menoleh ke belakang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah, tapi om aku kok ingat orang itu, rasanya ingin nendang. Jangan, saudara. Kalau aku ingat peristiwa itu, aduh rasanya pahit. Nah justru itu karena itu Tuhan bilang jangan mudah menoleh ke belakang. Songsonglah masa depan yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Kasih Tuhan, contoh yang kedua adalah jangan seperti bangsa Israel di padang gurun. Kali ini beda lagi nih. Begitu menerima pencobaan, begitu ada masalah sedikit, mereka bilang, aduh lebih enak di sana. Ada orang yang tipenya selalu begitu. Selalu ingin kembali, selalu mengingat, oh dulu enak. Selalu bilang dulu enak, selalu ini. Sampai di Indonesia terkenal, enak mana zamannya Pak Harto dengan zaman sekarang. Ini tiba-tiba orang gini, kalau bilang, oh dulu ya kalau ini, oh dulu ya. Kalau selalu kembali seperti itu. Saudara gak akan pernah maju. Karena saudara selalu hidup di masa lalu. Ini sebentar lagi 2022 kita tinggalkan. Saya berharap saudara tidak menoleh lagi ke 2022 kecuali untuk mengingat pertolongan Tuhan. Saudara boleh menoleh ke belakang, tapi lihatlah, oh dulu saya pernah Tuhan tolong. Katakan amin. Tapi jangan menoleh ke belakang, dia bilang, saudara menoleh ke belakang lalu bilang, oh aku pernah disakitin sama Brian. Saudara jangan, saudara. Halo? Pandanglah ke depan, majulah selama Tuhan. Jadilah seperti Paulus. Ya, yang dia berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya di depan Tuhan sudah sediakan berkat buat kita.
Saya yakin dan percaya tahun 2023 Tuhan sudah sediakan berkat buat kita. Tuhan sediakan masa depan. Tuhan sediakan harapan. Karena itu Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Mari maju, pandang ke depan. Sebab Tuhan sedang menuntun langkah kita. Sudah merasa dituntun oleh tangan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kasih tahu kiri kanan. Jangan menoleh ke belakang. Kecuali mengingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara mengingat keburukan, saudara mengingat peristiwa yang pahit, saudara hidupmu akan pahit terus. Tapi kalau engkau mengingat kebaikan Tuhan, itu luar biasa. Katakan amin. Bahkan saudara-saudara, jangan mengingat selalu menoleh gampang, menoleh ke belakang. Gampang dengan mudah menoleh ke belakang. Perhatikan baik-baik kalau saudara selalu mengingat ini. Bahkan saya bicara tentang kesuksesanmu di masa lalu. Kalau engkau selalu mengingat kesuksesanmu di masa lalu sekarang saudara dalam posisi yang levelnya lebih rendah dari masa lalu saudara, ini bahaya. Kesuksesan di masa lalu yang saudara selalu ingat bisa membuat saudara makin sombong, makin hari makin sombong. Sebaliknya, saudara-saudara, kegagalan di masa lalu dapat menjadi trauma, dapat menjadi frustrasi, dapat menimbulkan luka, sakit hati. Karena itu yang terbaik adalah pandanglah ke depan, karena rencana Tuhan ada di depan dalam hidup saudara. Amin. Kalau sudah lewat, Tuhan udah gak rencana lagi. Rencana yang indah itu masih di depan saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Amin. Kegagalan dan kesalahan masa lalu, saudara-saudara, jangan diulangi lagi. Ini yang amin satu doang ini saudara. Kegagalan dan kesalahan di masa lalu jangan diulangi lagi. Tetapi diperbaiki sebaik-baiknya. Bahkan harusnya saudara memperbaikinya minimal 2 kali lipat. Saudara tahu contohnya siapa? Saudara tahu ini contohnya siapa? Begitu orang ketemu dengan Yesus, satu orang ini luar biasa. Dia katakan, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan mereka yang pernah kuperas, mereka yang pernah kucurangi, akan kukembalikan berlipat kali ganda. Itu adalah Sakeus. Saya percaya malam hari mesti kita seperti itu. Kegagalan, kesalahan di masa lalu udah sulam Tuhan. Saudara jangan diulangi lagi, tapi kita perbaiki berkali lipat. Katakan amin. Jadi seperti Sakeus memperbaikinya nggak hanya 1 kali. Jadi kalau dia pernah merugikan orang 100, dia nggak mau bayar 100, dia bayar 200. Dia bayar 400. Makanya kalau kemarin sudah pernah ninggalin Tuhan, sekarang ikut Tuhan mati-matian, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan all out buat Tuhan. Amin. Kalau kemarin saudara-saudara hanya asal-asalan ikut Tuhan, ayo tahun depan ini kita tinggalkan masa lalu dan kemudian kita perbaiki semuanya, kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan pesan yang pertama, di penghujung tahun ini saudara-saudara, jangan jadi pribadi yang mudah menoleh ke belakang, kecuali mengingat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Om kalau mengingat kebaikan orang lain boleh, tapi jangan mengingat keburuan kesalahan orang lain. Saudara akan sakit hati terus. Amin. Oke, yang kedua, saudara boleh catat. Yang kedua, Bapak dekati Tuhan. Apa pesan Tuhan bagi kita di penghujung tahun ini? Tadi Tuhan katakan saudara punya masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Yang pertama, saudara tidak boleh menoleh ke belakang kecuali untuk mengingat pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara jangan pernah bawa luka masa lalu. Pastikan engkau sembuh lebih dulu. Saya berdoa malam hari ini, saudara sebelum saudara sampai jam 12 malam. Jam 0 di tengah malam. Sebelum saudara memasuki detik pertama di tahun 2023. Pastikan semua luka-lukamu disembuhkan Tuhan. Semua sakit hatimu disembuhkan Tuhan. Semua yang buruk-buruk ditinggalkan dan Tuhan mau sembuhkan. Sebab kalau saudara memasuki tahun depan dengan rasa sakit, dengan rasa luka, dengarkan saya, hidupmu gak akan pernah maksimal. Orang yang sakit kalau kerja itu gak pernah maksimal. Betul gak? Namanya sakit, saudara-saudara. Orang yang sakit berjalan pun gak akan bisa normal. Orang yang sakit berpikir pun gak akan bisa normal 100%. Karena itu pastikan bahwa engkau tidak membawa sakit luka masa lalu saudara dan memasuki tahun depan. Amin. Luka itu bisa disebabkan karena perkataan.
Jadi kalau kemarin 1 tahun sudah sering mendengar perkataan yang menyakiti hati saudara, yang luka sampai hari ini sudah masih rasa luka, sungguh dalam Tuhan. Dan berdoalah, Tuhan akan balut hati saudara. Ya, Amsal 15 ayat 4 berkata gini, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kalau lidah ini gak dijaga, melukai. Bisa diberkati Tuhan. Yesus kita adalah Yesus yang menyembuhkan. Katakan amin. Firman-Nya adalah firman yang membawa kesembuhan. Janjinya adalah manis yang membawa kesembuhan bagi hati kita. Katakan amin. Saya ingin pastikan sudah jangan memasuki 1 detik pun tahun depan dengan luka yang masih menganga. Karena pasti hidupmu gak akan maksimal. Saya gak tahu siapa yang menyakiti saudara dengan perkataan. Sakit itu juga, luka itu juga bisa terjadi karena sebuah peristiwa, sebuah tragedi, sebuah penderitaan dalam kehidupan kita. Tragedi peristiwa yang membuat kita luka, barangkali kita kehilangan orang yang kita kasih. Selama pandemi ada beberapa anggota jemaat yang ditinggal oleh orang-orang yang dekat, oleh kekasihnya, oleh suaminya, oleh ayahnya. Dan saya menyadari itu bisa membuat luka dalam diri kita. Mendatangkan penderitaan dan penderitaan itu membuat luka dalam diri kita. Amsal 27 ayat yang ke-9 berkata begini, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saya mengerti, saya menyadari. Tapi saya yakin dan percaya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang pernah dilukai. Yesus yang pernah dianiaya, luka secara badani, luka secara kejiwaan, luka semuanya. Dan dia luka, Alkitab berkata, supaya kita sembuh. Dia menderita sakit supaya kita sembuh. Katakan amin. Alkitab berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Katakan amin. Bapak Ibu kata Tuhan, luka bisa datang karena sebuah keadaan ekonomi. Dan saya percaya masa pandemi ada banyak orang terluka. Ada banyak orang terluka. Saudara-saudara. Mending barangkali kalau suaminya masih berusaha cari getol, cari kerja, cari usaha. Tapi kalau ketemu dengan suami yang malas, saya percaya itu ibu-ibu banyak lebih luka lagi. Betul? Saudara-saudara, kita berkata begini, saudara, dengarkan baik-baik. Siapa yang bilang keadaan ekonomi yang susah tidak melukai jiwa kita? Pemazmur mengatakan begini, Mazmur 109 ayat 22. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Boleh ditampilkan, Benisnya? 109, Mazmur 109 ayat 22. Ini ayat ini jelas memberitahukan kepada kita, saudara yang dalam Tuhan. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Keadaan ekonomi yang sulit bisa membuat kita terluka. Tapi Tuhan tidak mau luka itu terus saudara bawa masuk ke tahun yang akan datang. Amin. Amin. Saya tahu belum lagi saudara-saudara ketemu saudara Tuhan, saudara sakit karena apa? Saudara luka karena apa? Saudara Tuhan. Ada orang yang hutang sama saudara nggak dibayar, saudara. Ketemu di depan saudara senyum-senyum lagi makan enak, saudara Tuhan. Ya pakai pakaian lebih bagus dari saudara, handphone ganti baru, tapi utangnya nggak dibayar. Saudara itu sakit berarti. Betul nggak? Tapi Tuhan mau, jangan bawa luka itu ke tahun yang akan datang. Tinggalkan luka itu. Katakan amin. Pastikan engkau sembuh dulu, baru engkau memasuki tahun yang baru. Katakan amin. Luka itu juga bisa terjadi karena kekecewaan, karena harapan, karena mimpi yang tertunda, karena mimpi yang tidak menjadi kenyataan, karena harapan yang tertunda. Kita bisa terluka dalam Tuhan. Kita bisa sakit, aduh rasanya. Yang lain udah terwujud mimpinya. Yang lain sudah memberikan kesaksian. Saya belum, saudara, kalau nggak hati-hati, engkau bisa luka dalam hatimu. Amsal 13 ayat 12 berkata gini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi sebab yang berkati Tuhan, karena itu Tuhan malam hari ini bilang kepada kita, saudara yang berkati Tuhan, harapanmu gak akan hilang, katakan amin. Jadi kalau kita percaya harapan kita gak akan hilang, walaupun tahun ini sempat tertunda, harusnya kita sembuh.
Harusnya kita nggak luka hati. Katakan amin. Harusnya kita pulih. Harusnya kita yakin harapan pasti menjadi kenyataan dalam hidup kita. Katakan amin. Kasih Tuhan. Dan sudah bisa membuat daftar lebih banyak lagi. Mengapa saya bisa terluka dalam hidup ini? Mengapa saya bisa terluka sepanjang tahun ini? Memasuki tahun yang baru. Sudah dengarkan baik-baik. Jangan bawa luka masa lalu. Pak, gimana caranya? Sudah mau sembuh? Berapa banyak yang ingin sembuh? Puji Tuhan, ada banyak tangan-tangan yang rindu hidupnya disembuhkan dari luka-luka. Gimana Pak caranya? Saudara, saya berikan 5 tips buat saudara. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Mengampuni adalah kunci yang pertama, katakan amin. Mengampuni itu bisa mengampuni diri sendiri, bisa mengampuni pasangan kita, bisa mengampuni orang lain, bisa mengampuni pemimpin kita, bisa mengampuni anak buah kita, bisa mengampuni siapa saja, bisa mengampuni rekan pelayanan kita, bisa mengampuni orang di sekitar kita, bisa mengampuni orang yang janji-janji tapi nggak pernah terrealisasi. Mengampuni itu berarti melepaskan ikatan. Sebab kalau sudah nggak mengampuni, engkau sendiri yang terikat terus. Betul nggak? Saya pernah bilang kepada saudara, saya pernah sampaikan kepada jemaat Tuhan, baik di Samarinda, di Tangerang, Shalom Salam Tuhan. Saya katakan apa Shalom Salam Tuhan? Kalau engkau benci seseorang, itu orang yang paling nggak bisa kita lupakan. Orang yang paling selalu kita ingat adalah orang yang kita benci. Karena begitu benci, saudara-saudara, sampai gak hilang. Betul nggak? Bilang kiri kanan. Pak Darmanto nyindir saya, saudara. Paling benci, orang yang paling ada benci itu orang yang paling tidak bisa dilupakan. Kalau orang baik mudah Anda lupa, betul nggak? Kalau orang menolong saudara mudah saudara lupa. Tapi kalau sudah benci sama seseorang, sebut nama, langsung keubun-ubun rasanya sakitnya. Nah kan Tuhan bilang jangan lupa sana, mengampuni. Bilang kiri kanan mengampuni. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, Islam, jadilah pribadi yang rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Mengakui, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku luka. Tuhan, aku sakit. Aku perlu disembuhkan. Saudara datang kepada Tuhan dan minta dipulihkan rendah hati. Akui bahwa saudara tidak baik-baik saja. Saudara tidak sedang baik-baik saja. Betul nggak? Kita ini kan sering bohong. Bohongnya apa? Ya apa kabar? Baik, padahal hati saudara sedang luka. Betul nggak saudara-saudara? Itu kan ditanya apa kabarnya? Oh baik, semuanya baik-baik saja. Baik, sehat-sehat, padahal sudah jiwamu lagi nggak sehat. Betul nggak? Saudara jadi pribadi yang rendah hati, yang mau dikoreksi, yang mau dipulihkan, mau diarahkan. Dan saya percaya itu menjadi kunci kedua, orang bisa sembuh dari luka batinnya. Yang ketiga, saudara datanglah cari bantuan orang lain. Saudara bisa datang kepada seorang konselor, seorang pemimpin rohani. Saudara bisa datang dalam Tuhan, lalu mintalah konseling supaya saya dipulihkan. Kita ini perlu bantuan orang lain. Gak ada orang yang terlalu hebat dalam hidup ini. Betul? Amin. Yang keempat, saudara dalam Tuhan, saudara datang dan minta dilayani, minta didoakan, dilayani oleh hamba Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, dengan doa, dengan pelayanan hamba Tuhan, pelan-pelan saudara dalam Tuhan, kita bisa dipulihkan. Yang kelima, yang terakhir, datang pada Yesus malam hari ini. Dia penyembuh yang sejati. Katakan amin. Datang pada Yesus malam hari ini, minta Tuhan menyembuhkan karena dia adalah surya kebenaran. Katakan surya kebenaran. Dan Alkitab berkata surya kebenaran itu sudah di sayapnya ada kesembuhan. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua berkata gini, saudara. Saya bacakan buat saudara. Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua berkata gini, saudara Tuhan. Ini janji saudara, dengarkan baik-baik. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, hanya lembu yang sehat yang bisa berjingkrak-jingkrak. Hanya anak lembu yang sehat yang tidak sakit yang bisa berjingkrak-jingkrak. Katakan amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, dan Tuhan bilang kamu yang takut akan Tuhan, kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran adalah Kristus dalam hidup kita, dan di sayapnya ada kesembuhan. Malam hari ini datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mampu sembuhkan hidup kita. Amin.
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dan sesuatu itu salah satunya adalah kesembuhan dalam jiwa saudara. Tahun memasuki tahun depan, mengakhiri tahun ini, jangan sampai saudara masuk tahun depan dengan membawa luka. Pastikan malam hari ini kau sembuh. Saya ulang lagi, selamat Tuhan mengampuni, katakan mengampuni. Yang kedua, rendah hati. Sudah perlu mengaku, katakan amin. Yang ketiga adalah cari bantuan orang lain. Orang yang lebih rohani dari saudara. Katakan amin. Saudara jangan merasa sudah lebih hebat, sudah mampu semua, sudah Superman. Gak ada yang Superman dalam hidup ini, katakan amin. Bahkan pendeta pun perlu bantuan orang lain. Bahkan dokter, sudah tahu dokter. Bahkan dokter kalau sakit, dia cari dokter yang lain. Betul? Betul. Yang keempat, datang minta doa dan pelayanan dari hamba Tuhan. Yang kelima, datang pada Yesus malam hari ini. Tuhan sembuhkan hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Tuhan dalam menutup tahun ini salam Tuhan. Yang ketiga adalah tetap yakin, katakan tetap yakin. Tetap percaya, katakan tetap percaya. Dan optimis dalam Tuhan. Boleh kita ulang sama-sama, tetap yakin dan percaya serta optimis dalam Tuhan. 1, 2, 3, ya. Tetap yakin dan percaya serta optimis dalam Tuhan. Katakan amin. Dunia kasih janji yang menakutkan, tapi Yesus kasih janji masa depan. Dunia memberitahukan ada resesi, tapi firman Tuhan memberitahukan ada harapan dalam hidup saudara. Katakan amin. Karena itu salam Tuhan. Mengapa saya yakin dan percaya? Mengapa saya optimis? Dalam hal apa saya yakin? Dalam hal apa saya percaya? Dalam hal apa saya optimis? Yang pertama, dalam hal janji Tuhan. Sebab janjinya ya dan amin. Tuhan selalu genapi janjinya, katakan amin. Orang yang hidup dalam janji Tuhan pasti tidak akan takut. Katakan amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, itu ada ribuan. Saya ada orang yang pernah ngitung salam Tuhan, berapa ribu janji Tuhan saudara, di dalam Alkitab. Karena itu kalau semakin saudara banyak baca Alkitab, saudara semakin rajin baca firman Tuhan, saya berasa semakin banyak saudara menemukan janji Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kasih Tuhan, janji Tuhan, kasihnya tidak berubah, firman-Nya pasti digenapi, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, meskipun tahun berganti, rahmat-Nya tetap baru bagi kita. Katakan amin. Sekalipun tahun 2022 sebentar lagi berlalu, saya percaya besok pagi di detik pertama tahun 2023, rahmat-Nya baru buat saudara dan saya, kebaikannya baru buat saudara dan saya. Ratapan mengatakan begini, saudara. Ya, kitab Ratapan mengatakan gini, pasal 3 ayat 21-24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Makanya Tuhan bilang, harapanmu gak akan hilang karena rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Katakan amin. Diberkati oleh Tuhan. Tetap yakin dan percaya. Janji Tuhan, kepada janji Tuhan. Tetap yakin, percaya, optimis dalam Tuhan. Bahwa hal yang buruk, hal yang jelek pasti bisa diperbaiki. Oh nih aminnya kurang kencang saudara. Yang di AKPC Samarinda boleh berkata amin. Yang di Palu boleh berkata amin. Saudara, dengarkan baik-baik. Saudara harus yakin dan percaya. Saudara harus optimis dalam Tuhan. Hal yang kemarin buruk yang terjadi, hal yang kemarin jelek, hal yang kurang baik terjadi dalam hidup saudara, masih bisa diperbaiki dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu berkati dari Tuhan, yang gagal masih bisa berhasil.
Yang kencang saudara-saudara. Yang gagal masih bisa berhasil. Yang terpuruk dan hancur masih bisa dipulihkan. Yang gelap masih bisa diterangi. Yang kehilangan, yang pernah dirugikan, yang dibohongi dan lain-lain, Tuhan bisa gantikan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena itu saudara, optimislah dalam Tuhan. Katakan amin. Optimis dalam Tuhan, karena yang terpuruk, yang jelek sekalipun Tuhan masih bisa perbaiki jadi baik. Yang jahat sekalipun masih bisa diperbaiki. Kalau suamimu jahat masih bisa diperbaiki. Kalau istrimu yang jahat masih Tuhan bisa perbaiki. Kalau anak-anakmu yang bandel gak bisa diatur, Tuhan masih bisa perbaiki. Keadaan ekonomimu yang terpuruk, Tuhan masih bisa pulihkan. Katakan amin. Kalau kemarin sudah tahun ini barangkali ada yang dirugikan, ada yang dibohongin, ada yang ditipu dan lain sebagainya. Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Katakan amin. Yang penting saudara ikhlas dan jangan kutukin orang itu. Saudara. Tapi berkati. Kalau saudara memberkati, saudara akan terima berkat dari Tuhan. Tapi saudara berkata, wah mudah-mudahan seluruh Islam, mudah-mudahan celaka. Ini sudah enggak diberkati. Kalau sudah mudah-mudahan dia diberkati berlimpah-limpah sehingga dia enggak nipu lagi. Nah itu saudara diberkati Tuhan. Karena Anda tidak pernah sendiri dalam hidup ini. Tuhan enggak pernah meninggalkan saudara. Satu kali pun. He never forsake you. Enggak pernah dia melupakan saudara. Katakan amin. Saudara, karena itu saudara yakin, saudara optimis menutup tahun ini dengan optimisme dalam Tuhan. Bukan karena kita punya modal, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita pinter, bukan karena kita sehat-sehat saja. Optimis saudara, karena Anda enggak pernah sendiri, sebab Tuhan bilang, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Allah yang sudah sembah adalah Allah yang Immanuel. Katakan amin. Yesus yang lahir di hari Natal adalah Yesus yang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Kasih Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-10 berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nih, orang terdekat bisa meninggalkan saudara. Tapi Tuhan gak akan ninggalin saudara. Saudara bisa ninggalin Tuhan, tapi Tuhan gak bisa ninggalin saudara. Karena itu kita berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Tiga pesan Tuhan malam hari buat kita semuanya untuk menutup tahun ini. Yang pertama, jangan gampang atau mudah menoleh ke belakang kecuali mengingat kebaikan Tuhan. Kecuali mengingat pertolongan Tuhan. Yang kedua, jangan saudara-saudara menutup tahun ini dan membawa luka masa lalu saudara. Pastikan sebelum memasuki tahun baru, hatimu disembuhkan. Yang terakhir, Islam, Tuhan tetap percaya, tetap optimis di dalam Tuhan. Optimis akan janji Tuhan. Optimis yang gagal bisa berhasil. Optimis yang buruk, yang jelek bisa diperbaiki oleh Tuhan. Katakan amin. Dan seluruh Islam Tuhan optimis karena apa? Anda dan saya tidak pernah sendiri. Katakan yes. Tapi Pak, saya benar-benar sendiri. Gak ada teman, gak ada orang lain, gak ada orang tua. Saya sendiri. Dengarkan saya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi representasi, menjadi perwakilan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datangkan orang-orang yang dekat dengan saudara. Tuhan tiba-tiba datangkan orang yang perhatian dengan saudara. Dan hidupmu menjadi merasa tidak sendiri. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Katakan amin. Kekasih Tuhan, saya tutup dengan closing dengan pernyataan ini. Jika Tuhan berkemurahan, nothing is impossible. Jika Tuhan berkemurahan, tidak ada yang mustahil. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan jemaat Agape berdiri dan berdoa. Dengan hamba Tuhan yang ada, jemaat yang ada di Palu, silakan berdiri dan berdoa. Mari kita akhiri tahun ini, saudara, dengan hati yang dipulihkan. Mengakhiri tahun ini tidak menoleh ke belakang kecuali mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan.
Masuki tahun ini dengan penuh optimis dengan pertolongan Tuhan. Sebab jika Tuhan berkemurahan, nothing is impossible. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Diselai di rambutmu, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Akan selalu berdamping, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. yang percaya serukan bersama Tuhan selalu. Selalu menjagaku, belai di rambutku, akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Pejamkan mata dan pandang kepada Tuhan. Satu tahun berlalu. Saya tidak tahu secara detail apa yang engkau alami. Tapi engkau boleh mengingat ke belakang. Dan saudara harus mengerti bahwa engkau bisa sampai di penghujung tahun ini karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran menghadapi tahun yang baru esok, ingatlah kemarin Tuhan menolong saudara. Ingatlah di masa pandemi Tuhan telah menolong saudara. Dan karena itu saya percaya Dia akan tetap menolong saudara. Selama kau hidup takut akan Tuhan, kau berjalan dalam firman-Nya, pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Bahkan Dia menjawab lebih dari yang kau harapkan. Dia mendengar lebih dari yang engkau doakan. Karena itu jangan menoleh ke belakang lagi untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengerti ada banyak luka yang kau alami. Saya bisa memahami ada banyak kerikil-kerikil tajam yang telah melukai hidup saudara. Ada duri-duri yang telah merobek jiwa saudara. Tapi jangan pernah bawa luka itu memasuki tahun yang baru.
Sebab orang yang sakit tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya. Minta malam hari ini Tuhan sembuhkan hati saudara. Minta malam hari ini Tuhan jamah dan pulihkan hidup saudara. Engkau hidup takut akan Tuhan. Janji Tuhan, dalam hidupmu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kristus sang surya kebenaran ada dalam hidup saudara. Oleh pilur-pilurnya disembuhkan hatimu. Dunia boleh mengatakan yang buruk. Dunia boleh memberitahukan hal yang mungkin saja terjadi, sesuatu yang menakutkan di hadapan kita. Tetapi tetaplah optimis, tetaplah yakin dan percaya, sebab janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Tetaplah optimis, tetaplah percaya, yakinlah bahwa engkau gak pernah sendiri. Tuhan ada bersama saudara. Janji Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu jika Tuhan berkemurahan, gak akan ada yang mustahil dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Izinkan beberapa waktu Roh Kudus menjamah hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin, amin. Yes. Glory. Seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saya akan memberikan kesaksian buat saudara. Antara musik dengan lembut. 3 hari yang lalu pengurus gereja rapat dengan saya. Dan saya katakan tahun depan kita akan selesaikan pembangunan. Andaikan ada uang 200 sampai 300 juta saja, kita langsung mulai pembangunan kembali. Saya katakan itu 3 hari yang lalu di rapat. Gak perlu nunggu uang banyak. Tapi saya katakan kalau ada 200-300 juta, kita mulai saja. Tahukah saudara, buat tadi siang saya sempat menangis ketika saya pegang handphone saya. Dan hari ini ada anak Tuhan yang transfer untuk pembangunan kita 95 juta. Saudara. Dan dikatakan, Pastor, masih ada 25 juta. Besok tanggal 1 baru masuk karena limit pengiriman. Jadi besok akan terkirim lagi 25 juta dari orang yang sama. Berarti kita sudah punya lebih dari 100 juta. Bukankah Tuhan selalu menolong kita? Bukankah Tuhan janjinya ya dan amin dalam hidup kita? Saya katakan saya hanya bisa nangis. Saya katakan may the Lord bless you, bless your family, bless your business. Bulan ini dia sudah mengirim
sekitar 115 juta, 120 juta. Dan besok tanggal 1 dia tambah lagi 25 juta. Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, harapanmu gak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Karena pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Saudara yang mau didoakan boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Barangkali ada luka-luka yang saudara harus bereskan malam hari ini. Barangkali saudara perlu optimisme yang datang dari Tuhan. Saya perlu tambah keyakinan, kepercayaan dalam diri saudara kepada Tuhan. Barangkali Tuhan sedang menegur hidup saudara karena saudara sering menoleh ke belakang, bukan untuk mengingat kebaikan Tuhan, tapi saudara selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Dan hari ini Tuhan mau saudara tidak boleh menoleh ke belakang kecuali mengingat kebaikannya. Saudara boleh mengangkat tangan, Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Siapapun kami Tuhan, kami sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan arahkan mata kami menuju kepada janji Tuhan. Arahkan pandangan kami, jalan hidup kami. Dengan iman dan percaya seumur hidupku. Ya rarabo, ya raraba ya rasyanda, ya raraba ya rasyanda, ya raraba ya rasyanda, ya raraba baba, raraba kata ya rasyanda, ya raraba ya raraba, ya rasyanda. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, hanya Engkau Yesus Tuhan, harapan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami, harapan kami selamanya Tuhan. Haleluya. Mari kesungguhan hati, kesungguhan hati. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari semuanya bawa iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, sembah dan tinggikan Dia. Mari berdoa 2-3 menit ke depan dengan iman dan kesungguhan hati. Taruh pengharapan untuk di tahun 2023. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan menggenapi. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin dan percaya iman yang datang dari kesungguhan hati kita, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menyatakan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabba ya Rasyanda ya Rabbo. Haleluya. Kalau di tahun 2022 Tuhan, Engkau telah menyertai kami hingga detik ini.
sampai tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya Engkau akan selalu setia menyertai kami, menolong kami, mengangkat kami yang jatuh untuk bangkit lagi Tuhan, berdiri, berjalan, bahkan berlari di tahun 2023. Kami yakin dan percaya kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam setiap bisnis kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tunjukkan kasih setia. Ini doa kami. Tahun 2023 semua sudah Tuhan sediakan. Kau Mari jemaat Agape Church Samarinda, Kau yang menaruh harapan iman kepada Tuhan, sama-sama katakan dengan iman dan angkat tinggi tanganmu. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan. Oh, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Dengan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, oh Kau mulia. Sekali lagi dengan iman, tahun 2022 Engkau telah setia kepada kami. Kami yang percaya tahun 2023 kami mengalami kemenangan. Oh Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, sama-sama serukan. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan, oh, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kaulah yang setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur Kau sungguh baik, bahkan teramat baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh senior pastor kami Tuhan, Pastor Samuel Darmanto. Biar kiranya Tuhan apa yang telah kami dengar, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi kekuatan untuk kami boleh melangkah di tahun 2023. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin Tuhan hidup kami Bapa sepanjang tahun ini Tuhan banyak mengalami kegagalan atau kekecewaan atau
atau kami mungkin Tuhan belum beri yang terbaik, tapi kami ingin percaya mulai saat ini Tuhan, we want to do the best for you Lord. Kami mau beri yang terbaik Tuhan kepadamu di tahun 2023 Bapak. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat pengharapan yang telah kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Mari setiap jemaat Tuhan yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus Allah yang dahsyat dan hebat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak jemaat terkasih. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Dan diberkati oleh perjamuan kasih pada malam hari ini, amin. Yang kenyang boleh angkat tangannya. Haleluya. Yang masih belum angkat tangan bisa tambah nanti. Panitia sudah dibungkus-bungkus. Jadi nanti kalau yang masih kurang nanti bisa bawa. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku ya kalau masih ada sisa. Dan saya akan memberikan pengumuman yang pertama, yang kedua nanti ada kesaksian dari Bapak Ibu jemaat terkasih maksimal 5 menit karena hari sudah mulai larut. Dan pengumumannya adalah besok kita akan ibadah 1 kali jam 5 sore di sini, dan untuk pembicaranya adalah Pastor Leon Solang dan Pastor Samuel Darmanto. Mohon maaf karena seharusnya beliau untuk esok hari karena satu dan lain hal dia mengurus sesuatu yang nanti dia akan bawa ke sini, beliau akan bawa ke sini untuk sama-sama melayani, dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Jadi Bapak Gembala mohon maaf sebesar-besarnya. Tanggal 1 harusnya beliau berkhotbah tetapi beliau tidak dapat berkhotbah. Tetapi minggu depannya tanggal 8 Januari Pastor Samuel akan melayani ibadah raya 1 dan ibadah raya 2 seperti itu. Dan persiapan ini spill tanggal 29 Januari kita akan mengadakan ibadah spesial Imlek. Wow, berikan sorak-sorai tepuk tangan luar biasa. Dan ini Tachehau. Oh, masih belum ya, masih belum, sabar, tunggu. Ini sudah mau spill cari di Shopee pakaian Imlek ya. Tapi nanti tanggal 29 kita akan undang berbagai macam orang untuk datang bersama-sama beribadah, rekan kerabat. Kita akan sama-sama persiapan yang terbaik karena panitia terbentuk, nanti akan ada penampilan spesial dari saudara-saudara kita yang merayakan Imlek. Jadi acaranya luar biasa. Jadi mungkin jika Bapak Ibu jemaat terkasih ingin rindu untuk turut serta memeriahkan acara ini, bisa dipersiapkan mulai sekarang, dilihat aja di Shopee baju yang cocok untuk tanggal 29 ya. Acaranya cuma 1 kali jam 9 pagi. Nah ini nanti ada artisnya, jadi kami sedang mengusahakan semoga dapat ya, karena ternyata tanggal 29 Imlek tuh banyak juga pelayanan artis-artis yang sudah saya hubungin. Kemarin sempat Maria Sandi, ada Edward Chen, saya sudah sempat hubungi. Bahasanya bahasa Indonesia saudara, jadi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Gitu. Jadi bahasa Indonesia, jadi diharapkan nanti semua yang datang ke tempat ini diharapkan estimasi 300 sampai 400 orang, diharapkan sama-sama beribadah melayani Tuhan. Dan juga pengumuman selanjutnya adalah nanti di bulan Januari juga tanggal 28 itu akan ada seminar. Nah pembicaranya ini adalah pembicara yang akan melayani juga di tanggal 29. Jadi tanggal 28-nya seminar, itu mereka berasal dari Singapura. Jadi suaminya itu orang misi, kepala dari yayasan, dan istrinya asli dari Chungkwo, seperti itu. Jadi mereka akan sama-sama melayani di gereja kita, seperti itu. Dan itu saja pengumumannya. Setelah itu nanti kita akan berdoa untuk persembahan, tapi sebelumnya saya akan memberikan kesempatan. Tadi ketika makan perjamuan kasih saya belum sempat dapat siapa yang mendaftar untuk kesaksian. Nah, malam hari ini saya membuka 3 kesaksian. Siapa yang maju, siapa yang mau angkat tangan, bisa maju ke depan, maksimal 5 menit, jangan lama-lama, jangan ditambah-tambahin. Oke, 1, 2, 3 kesaksian untuk tahun 2022.
Ada yang mau bersaksi? Jika ada boleh maju. Ada? Kalau nggak ada saya langsung bawa doa persembahan ini. Ayo, siapa yang bersaksi? Silakan Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Boleh maju ke depan Bu, saya mohon dengan kasih. Mamanya Yose. Ya, di bawah ya. Baik. Ya. Puji nama Tuhan. Atur nafas dulu. Bapak Ibu Saudara mungkin Namanya dulu Bu. ya. Ya. Mungkin ada beberapa saudara-saudara saya yang ada di sini belum kenal saya, yang lalu lalang mungkin asing pakai kerudung ya. Ibu-ibu, saya sebetulnya wajah lama, sangat lama. Saya bergabung di GSJA yang masih reot sama Pak Siregar dan ibu-ibu yang lain termasuk Bu Mary tahun 92 dan saya diberkati di GSJA. Ya, saya tapi beberapa waktu masih bergabung bersama Pak Yusak, tapi waktu tahun 2005-2006 kami pindah ke Sangatta. Nah, saat itu jarang-jarang, tapi anak saya ada di sini. Yose itu anak saya. Saya bersyukur ada yang saya tinggalkan di sini tetap melayani Tuhan, nggak dapat jodoh juga di sini. Puji Tuhan. Saya ibunya Yoseba, kalau mau kenal supaya nggak asing lagi ya, kok orang baru pakai kerudung. Saya saat ini saya sangat bersyukur. Tepat 1 tahun yang lalu kebetulan bulan Desember, waktu biasa saya kalau bulan Desember kami mesti pulukam ya, kalau ke Samarinda pulukam. Saya bulan Desember sempat ibadah dan kami waktu itu harus kembali ke Sangatta, ke Sangkulirang karena bapaknya kerja di sana. Rencana kami tanggal 4 pulang ke Sangatta. Lalu sebetulnya beberapa waktu sebelumnya mulai bulan Oktober, September, Oktober, November itu saya merasa ada yang tidak baik dengan kondisi tubuh saya. Tapi saya tidak merasakan itu, tidak saya rasakan. Saya tetap melakukan kegiatan. Bulan Desember saya mulai merasa terakhir tanggal 26 Desember itu sepertinya saya merasa lemah sekali. Enggak biasanya saya yang biasa aktif pekerjaan gitu saya merasa lemah. Akhirnya akhir tahun tutup tahun begini saya mau kembali ke Sangatta, saya nggak bisa bernafas Saudara. Udah beberapa 2 minggu saya sudah tidak bisa bernafas hanya melalui mulut menganga gini Saudara. Saya sudah bolak-balik ke dokter ini. Sudah bolak-balik ke dokter ini. Cuma kata dokter, telinga saya ini pendengaran mulai menurun gitu ya. Kata dokter cuma ada gendang telinganya, ada yang pesok katanya. Karena ibu terlalu sering gitu. Saya kayak merasa pilek-pilek gitu ya sudah, tapi saya nggak pilek. Akhirnya suara saya pun agak sengau bindeng ngomong gitu, nggak bisa ngomong. Pada akhirnya saya sampai ngomong itu nggak bisa jelas sampai tanggal 3 Januari saya sudah merasa betul-betul sudah tidak bisa bernafas, hanya menganga gini aja lewat mulut. Anak-anak saya, suami saya karena saya nggak merasakan, bukan nggak merasakan, tapi saya nggak rasakan. Mereka ke dokter gitu aja. Sampai akhirnya saya sudah nggak sanggup, jadi saya bilang sama anak saya, bawa saya ke dokter. Saya bawa ke dokter malam-malam. Padahal besok pagi mau pulang. Jadi dokter itu saya keluhkan, saya diperiksa dalam, sudah
sepertinya dokter ini tahu sudah apa penyakit saya gitu. Jadi saya sudah keluar dari ruangan dokter, mereka ini suami saya, anak saya dipanggil, mereka bicara berbincang-bincang gini. Saya sudah mulai curiga ini, sudah mulai curiga apa ini ada sesuatu yang memang mungkin agak-agak serius gitu. Betul saudara-saudara, jadi saya tanggal 3 Januari saya divonis kanker. Saudara, syok ya. Saya shock. Betul-betul saya nggak bisa berpikir. Pikiran saya kacau, sedih saudara-saudara. Jadi dalam masa 1 bulan itu, masa transisi, saya bergumul dengan diri saya sendiri. Antara saya merasa kenapa saya mengalami seperti ini, saya nggak pernah terpikirkan hal seperti itu saudara. Hingga pada satu saat saya tetap beribadah, banyak yang menguatkan. Akhirnya saya merasa bahwa saya harus menerima. Saat saya menerima, saya pasrah, saya datang sama Tuhan. Tuhan, kalau saya memang harus alami ini, bukan bersyukur karena sakit saya, tapi berikan saya kekuatan. Saudara, pikiran saya ini, namanya kanker itu penyakit menakutkan ya. Biasanya nggak umur panjang. Jadi saya merasa seperti itu. Saya merasa seperti itu. Tapi karena banyak anak-anak Tuhan yang menguatkan saya, keluarga saya, suami saya, menguatkan saya mulai bangkit saudara. Saya merasa saya harus menerima ini dan saya jalani. Saya bisa tertawa, saya bisa tersenyum, saya enjoy, saya bawa enjoy saudara. Jadi saya harus kemoterapi beberapa kali sampai pada akhir bulan Agustus saya selesai kemoterapi. Tapi saudara, kemo itu ya memang gak sakit, tapi mungkin efeknya itu yang gak bisa dikatakan. Jadi kalau saya browsing mungkin akibatnya sel-sel mati, jadi banyak yang tidak berfungsi. Ada yang mungkin bisa permanen. Jadi kalau saat ini saya merasa tubuh saya itu, saya nggak bisa katakan rasanya. Saya jalani dengan hati yang bahagia. Saya bahagiakan diri saya sendiri. Saya tetap berharap sama Tuhan. Ya, pada akhirnya bulan Agustus, September, November saya setelah kemo saya harus terapi terus sampai sekarang masih tetap terapi. Bulan November kemarin saya ke dokter dan saya harus CT scan ulang untuk melihat hasil selama pengobatan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Kata dokter bersih, ibu sudah bersih. Saya sembuh. Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kalau Tuhan izinkan. Mohon dukungan doa terus untuk pemulihan. Karena harus tetap kontrol, masih terapi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sangat bersyukur kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya rasakan. Puji nama Tuhan, itulah saya saksikan 1 tahun pas. 1 tahun bulan Desember saya sembuh saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Walaupun ya memang karena efeknya itu yang harus masih terus masih terasa efeknya itu harus pemulihan dengan makanan-makanan yang bergizi. Puji nama Tuhan, itulah kemurahan Tuhan yang terjadi di tahun 22. Pertolongan Tuhan yang besar sekali. Walaupun harus bolak-balik suami saya. Terima kasih buat anak-anak saya, suami saya. Karena sudah mendukung saya. Walaupun untuk gak stres itu susah saudara. Untuk gak stres itu sulit. Karena masih punya anak-anak itu kadang sedikit ngomong aja tersinggung. Stres sudah. Itu saudara Bapak Ibu, mohon dukungan doa supaya saya bisa melewati rencana Tuhan. Karena saya bilang
ini rumah saya. Jadi kalau saya kemana-mana kerja kembali ke rumah saya. Puji nama Tuhan, kami bergabung. Terima kasih Ibu Luisa, haleluya. Kalau Ibu Luisa ditolong Tuhan, pasti kita semua umatnya juga ditolong Tuhan, amin. Ada lagi yang mau saksian? Oh boleh Ibu, Esther. Ya diganti dulu. Silakan Ibu Esther, waktunya 5 menit. Ya, thank you Bro Melki. Shalom ya Ibu, silakan. Salam saudara-saudara kekasih. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada keluarga saya. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya menginjak bulan Desember ini ya, tanggal 2 saya itu seperti mimpi ya. Jadi kalau pagi saya berdoa terus tidur lagi seperti mimpi. Kaki saya itu berlubang tapi nggak tahu keluar apa gitu. Tapi kelihatannya ada rame-rame gitu. Nggak taunya pagi atau siang itu saya dapat berita anak saya di Barong di Barong itu dapat berita kalau dia naik motor ditabrak mobil gitu ya, katanya kepalanya yang parah. Jadi waktu itu dia mau servis ke mana? Iya, servis fotokopi, dia ditabrak mobil, entah gimana. Kalau dia ditanyain itu nggak jelas katanya. Jadi waktu itu saya dapat berita itu, saya langsung berkomunikasi sama anak-anak bagaimana siapa yang mau berangkat ke sana. Jadi saya disuruh ke sana. Terus saya langsung ke mana? Ke rumah sakit KIS di Melak, di Barong itu. Jadi dia ternyata dioperasi. Jadi kepalanya yang di sini dijahit, di belakang sini dijahit, terus di sini tuh penuh luka ya, penuh luka, matanya lembam gini hitam, terus ininya berlubang gitu. Jadi waktu saya mimpi, kok persis saya mimpi kaki saya lubang gitu, tapi nggak tahu keluar apa gitu ya. Jadi dia tangannya juga berlubang. Jadi sudah 25 hari saya di sana ya, nunggu di rumah sakit 1 minggu. Setelah itu pulang nunggu di rumah sampai dia agak sembuh gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya servis fotokopi di daerah sana ya, di daerah di mana-mana lah, di situ di Melak situ sana. Jadi waktu itu dia belum sembuh tapi masih ada panggilan gitu. Tapi setelah agak sembuh gitu, saya lihat dia sudah bisa jalan gitu, agak mereng-mereng gitu ya. Tapi ini masih basah, kakinya masih basah, tapi ini sudah dibuka jahitannya. Jadi wah, ini bagaimana ini Natalan dan tahun baru saya nggak bisa hadir di sana, tapi saya berdoa aja lah. Jadi ternyata saya terpaksa minta izin, gimana kalau aku pulang Natalan di sana. Saya bilang lama-lama diizinkan. Sebetulnya saya tidak diizinkan kalau saya cepat pulang gitu ya. Sudah 25 hari saya di sana.
Ya, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara kami di sini ya, yang sudah mendukung doa kepada anak-anak saya. Ya, karena saya enggak memberi enggak telepon kepada teman-teman saya di sini karena di sana sinyalnya kayaknya kurang gitu ya. 2 kalinya saya repot di sana. Jadi karena anak-anak saya udah ada di sini ya, keluarga David dan Erlin di sini, jadi mungkin dia yang sudah ngasih tahu. Jadi saya percaya dan terima kasih kepada saudara-saudara kami. Saya waktu itu nelpon Pak Joko ya, pas kebetulan bisa teleponnya Pak Joko mendoakan pas di tempat kamar itu pas pasiennya banyak jadi rame, jadi terpaksa saya keluar bicara sama Pak Joko didoakan dari luar gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini anak saya disembuhkan berkat doa-doa saudara di tempat ini, dan terima kasih kepada Tuhan sampai saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan mulia buat Bu Esther, dan waktunya telah habis karena sudah 15 menit lagi jam 10. Dan untuk itu kita akan bersama-sama untuk menyiapkan hati, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami malam hari ini. Kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Ini adalah korban persembahan kami Tuhan di akhir tahun 2022. Kami akan percaya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang menabur. Biar kiranya dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, dan bagi mereka juga yang masih belum dapat memberi pada malam hari ini, Tuhan juga tolong, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati setiap usaha, keluarga, pelayanan. Kami akan percaya Tuhan, apa yang kami berikan malam hari ini semua dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, dan nanti doa berkat akan ditutup oleh Pastor Joko. Selamat memberi. Buat yang bertugas, silahkan. Sama-sama semua ya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang sudah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama semuanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Sekali lagi sama-sama tepuk tangan di atas kepalanya. Tuhan Terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di penghujung tahun ini. Kau memberkati saudara kami yang sudah melayani, sehingga kami boleh terus merasakan kasih, pertolongan dan kebaikan Tuhan di tengah keluarga besar kami Agape. Terima kasih kami diizinkan menapaki sepanjang tahun 2022. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Ampuni jika sepanjang tahun ini dalam kehidupan kami ada yang belum berkenan. Dan izinkan kami bersama menaikkan ucapan syukur kami, kasih setiamu yang tidak pernah dimakan oleh waktu apapun. Sehingga jika Tuhan perkenankan esok pagi, tepat kami boleh melewatkan tahun 2022 untuk dibawa masuk di dalam tahun yang baru. Tahun yang penuh rahasia. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami, agar setiap langkah kami menemukan jalan-Mu Tuhan, jalan kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat sinar kebenaran Tuhan, sinar surya kebenaran. Kristus Sang Pembawa damai, Kristus Sang Pembuka jalan, untuk kami menemukan segala berkat di dalam kuasa-Mu. Tuntun kami, pegang kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami rapuh, kami lemah. Kami akan kuat jika Tuhan menopang kami. Tuhan membawa kami kepada hal-hal yang baru, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami gapai di dalam tahun yang lalu. Kami berpengharapan sesuai firman-Mu malam hari ini di dalam Tuhan. Arahkan hati Bapak Ibu, kita akan pulang meninggalkan tempat ini untuk menyongsong tahun yang baru. Tuhan, sinar kebenaran kita, Yesus namanya, telah diutus oleh Bapanya yang akan memberkati kita malam hari ini, menuntun kita masuk dalam tahun yang baru. Yesus yang sudah membuktikan cinta kasih-Nya dan akan terus menopang, mengasihi, menuntun langkah kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam Roh Kudus, Dia akan terus membawa kita untuk merasakan, untuk menikmati, untuk mengalami jamahan, kuasa, kemuliaan-Nya dan berkat-berkat-Nya. Dan semuanya harapan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam Dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam.